Pada video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita dari manga Boruto chapter 69 sebelumnya, yaitu part kedua. Adegan diawali dari perbincangan Naruto dan Kawaki di rumah sakit dan ada pula Sumire di situ. Naruto berkata pada Kawaki, "Tenang Boruto, baik-baik saja." Mendengar hal tersebut Kawaki sangat terkejut dan kemudian Naruto melanjutkan pembicaraannya kekuatan karma yang menyelamatkannya. Itu cerita yang panjang, intinya dia hidup. Sumire sangat terkejut mendengar bahwa Kawaki telah mencoba untuk membunuh Boruto. Naruto kembali berkata, "Jika kau tidak di sana kami mungkin sudah mati. Aku bicara seperti ini bukan cuma karena Boruto baik-baik saja. Aku senang Boruto juga merasakan hal yang sama. Dia bilang kau mendapat peran yang menyakitkan. Aku sudah bilang sebelumnya Kawaki, tetapi kau termasuk di sini di Konoha. Tidak ada tempat lain, semua orang di Konoha adalah keluarga bagiku." Tidak lama kemudian Naruto mendapat pemberitahuan dari Ino. Naruto berkata, "Ino, ada apa?" Begitu juga dengan Sasuke, ia juga terhubung dengan komunikasi Ino. Ino berkata serangan musuh di lab 3. Code dan yang satunya lagi belum diketahui. Kemudian Sasuke menjawab, "Tunggu di sana." Boruto pun menanyakan apa yang terjadi pada Sasuke. Sasuke pun menjelaskan bahwa ada musuh yang datang. Sasuke pun mengajak Boruto untuk menemui musuh tersebut. Adegan beralih lagi pada Naruto. Naruto berkata pada Kawaki dan Sumire, "Maaf, aku lupa ada sesuatu yang darurat. Kita akan lanjutkan ini nanti." Saat Naruto akan pergi, Sumire berkata, "Nanadaima, apa Boruto tidak apa-apa?" Naruto menjawab, dia segar bugar, tidak perlu khawatir." Sumire sangat senang mendengar bahwa Boruto baik-baik saja. Sementara itu di sisi lain terlihat Kawaki yang sedang menatap tanda karmanya. Dan sepertinya mata kiri Kawaki terlihat berubah dan memiliki satu segitiga kecil di matanya. Adegan pun beralih lagi ke tempat Amado dan Shikamaru. Terlihat Ida yang sedang berjalan mencoba mendekat pada Shikamaru. Kemudian Shikamaru menggunakan jutsu bayangannya untuk menahan Ida. Ida berkata, "Wah, tidak mungkin kau benar-benar bisa menyerangku ya. Begitu itu karena jutsunya tidak secara langsung menimbulkan bahaya. Keren, aku tidak bisa bergerak, ini pertama kalinya." Akhirnya kita kini mengetahui satu lagi kelemahan Ida, di mana kemampuannya tersebut tidak berpengaruh pada jutsu musuh yang tidak secara langsung menimbulkan bahaya. Shikamaru berkata dalam benaknya, "Apa-apaan ini? Aku merasa ada yang tidak beres. Dan ini imajinasiku atau memang aku merasakan perasaan yang aneh?" Di sisi lain juga Delta hanya melongo. Shikamaru berkata lagi dalam benaknya Delta juga, entah bagaimana dia bisa kehilangan kemampuan bertarungnya. "Aku hampir yakin kami bertiga sudah terjebak di dalam suatu jutsu." Kemudian Shikamaru berbicara dengan Ino. "Ino, aku ingin bicara pada Amado tanpa musuh ketahui, bisa kau sambungkan kami?" Ino pun kemudian menyambungkan Shikamaru dengan Amado menggunakan jutsunya agar tidak diketahui oleh musuh. "Amado, ini aku. Kita terhubung menggunakan jutsu klan Yamanaka. Dengan apapun itu jangan coba-coba mengatakan apapun," ucap Shikamaru. Amado menjawab, "Shikamaru, bagus, yang kau lakukan sangat baik." Shikamaru berkata, "Yang pertama apa dan siapa dia itu? Serangan apa yang dia berikan pada kita? Dan bagaimana kita bisa menyerang balik?" Amado menjawab, "Nama dia adalah Ida. Untuk mudahnya semua yang di sini bisa dibilang sudah menjadi tawanannya." "Apa maksudmu?" ucap Shikamaru. Amado kembali menjelaskan itu terdengar aneh, tapi memang begitulah keadaannya. "Dia menggoda kita dengan level yang luar biasa. Kau, Delta, dan aku tidak ada yang bisa lepas dari kemampuannya itu." Terlihat bagaimana seorang Delta saja sampai tergila-gila pada Ida. Shikamaru berkata lagi, "Apa kau bercanda? Bagaimana itu bisa terjadi?" Amado menjawab, "Pusing, mual, dan demam, kemampuan yang terganggu, otot kaku, kram, setiap orang memiliki gejala yang berbeda. Simpelnya seperti Delta yang menjadi tergila-gila." Shikamaru berkata, "Bagaimana kita menghadapinya?" Amado menjawab, "Kamu tidak bisa. Sekali kamu menjadi tawanannya, semuanya berakhir. Ida sendiri tidak bisa mengendalikan kekuatannya, dan efeknya berakhir sampai dia mati." Kemudian Shikamaru mencoba menyerang Ida menggunakan kunainya dan berkata sampai dia mati. "Jadi apa solusinya?" Dan itu sangat mudah. Amado menjawab, "Lanjutkan dan cobalah. Kamu akan melihat bagaimana perlawanan yang sia-sia." Keadaan semakin memburuk karena jutsu bayangan Shikamaru yang mengikat Code mulai melemah. Ida berkata pada Shikamaru, "Jangan terlalu keras, Shika-chan, kesini bersantai." Shikamaru berkata dalam benaknya, "Terlalu dekat. Jika aku lengah, aku merasa seperti hanya akan menyerah." Ida berkata lagi, "Tekad yang luar biasa melihat kamu, aku hampir menghibur kamu sebagai gantinya." Tubuh Shikamaru kini mulai gemetar dan tak bisa bergerak. Amado berkata, "Aku bilang itu sia-sia. Bahkan jika kamu ingin membunuhnya di kepala insting, kamu akan menolak pikiran itu.
keluar dari pertempuran, atau kamu mungkin merusak pikiran kamu. Kunai di tangan Shikamaru kini terjatuh dan jutsu bayangan yang mengikat Code pun terlepas. Code pun kini mulai berdiri dan bersiap untuk melanjutkan aksinya pada Amado. Adegan masih tertuju pada Shikamaru yang berkata dalam benaknya sulit dipercaya, bahkan Naruto dan Sasuke tidak akan memiliki kesempatan melawan kemampuan seperti itu. Sebenarnya jika ada mereka akan ada dalam bahaya yang lebih besar dari Code. Siapa yang ingin mereka mati? Sialan, apa yang aku lakukan? Code pun bergerak memojokkan Amado di dinding sambil memegang tangan dan baju kerah baju Amado. Code berkata, sekarang patuhi saja dan kau tidak akan dirugikan. Code menggunakan tangan cakarnya untuk menusuk bagian dada Amado dan ia pun kesakitan. Ida berkata sangat tidak sopan. Shikamaru masih berkata dalam benaknya, aku bukan pro seperti kalian berdua, saya tahu saya akan mudah untuk dikalahkan. Shikamaru pun berkata pada Ida, apa motifmu? Kenapa kamu membantu Code? Apa kamu punya dendam dengan Konoha? Kemudian Ida menjawab tidak, juga motif Code bersifat personal baginya. Aku sama sekali tak peduli. Shikamaru berkata lagi, lalu mengapa? Mengapa bekerja sama dengannya? Ida pun menjelaskan pada Shikamaru, baiklah, aku tidak punya alasan untuk menyembunyikannya. Aku tidak keberatan memberitahumu Shika-chan, karena kamu mudah diajak bicara. Seperti yang kamu lihat, aku menyukai Kawaki. Shikamaru seketika terkejut mendengar perkataan Ida. Sambil malu-malu Ida mengatakan, oh tidak, aku mengatakannya. Aku hanya mendapatkan bantuan dari Code tentang hal itu. Sebagai balasannya aku membantunya untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Shikamaru berkata, apakah begitu? Terima kasih sudah memberitahuku. Shikamaru pun kemudian menghubungi Ino-Ino. Situasi berubah, rencana berubah. Ubah kunci pelepas Code untuk pintu ruangan ini sekarang. Aku tak mau Naruto dan yang lainnya datang ke sini. Musuh menggunakan kemampuan yang merepotkan. Aku tahu aku meminta bantuan, tapi entah bagaimana, apakah kamu bisa menghentikan mereka? Ino pun kaget mendengar perkataan Shikamaru. Shikamaru melanjutkan perkataannya, percaya padaku, lakukan saja. Kemudian Ida berkata pada Shikamaru, kamu hanya berpikir betapa bodohnya, ya kan? Shikamaru menjawab, itu luar biasa hebat. Tidak, aku hanya sedikit terkejut. Aku hanya hampir mendukung perasaanmu. Jadi Ida, aku punya penawaran untukmu. Ida berkata, sebuah penawaran nih. Shikamaru melanjutkan, maukah kamu mengunjungi Konoha? Pikirkan tentang itu, aku percaya kita bisa saling membantu satu sama lain. Dan setelah itu kamu bisa memberitahu perasaan kamu tentang perasaan kamu atau apalah yang kamu inginkan. Code pun sangat terkejut mendengar semua hal tersebut. Kemudian pada akhir teks bertuliskan, Ida dilema atas belas kasihan dari kemampuan Ida. Apa strategi yang ingin digunakan Shikamaru? Itulah tadi pembahasan manga Boruto chapter 69 full bagian kedua. Terima kasih karena telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.